Ayo semua tangan di atas, semua tangan di atas. Ayo semua tangan di atas, semua tangan di atas. Ayo semua tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda dari jurusan PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah Pendidikan Kelas Rangkap yang diampu oleh dosen Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, yang pertama yaitu ada prinsip-prinsip pembelajaran kelas rangkap. Apa sih prinsip-prinsipnya? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu ada pembelajaran secara umum pelajaran kepada siswa dalam berbagai situasi dengan ketergantungan pada guru. Misalnya, siswa dapat belajar dari buku, berdiskusi, dan bergabung bersama teman-temannya dengan membentuk suatu kelompok. Namun, tetap bermakna bagi siswa. Pembelajaran tetap sesuai dengan tujuan kurikulum 2013, sesuai dengan RPP dan kebutuhan siswa tersebut. Selanjutnya, ada beberapa prinsip pembelajaran kelas rangkap secara umum yang dapat diterapkan antara lain. Yang pertama yaitu ada perhatian dan motivasi, keaktifan dan keterlibatan langsung, dan pengulangan tantangan dan perbedaan individu. Prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran kelas rangkap PKR terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Apa sih prinsip umum dan prinsip khusus? Yang pertama yaitu ada prinsip umum. Ada 3 prinsip umum yang mendasari PKR, antara lain yaitu yang pertama, perbedaan kemampuan individual murid yang harus diperhatikan guru. Yang kedua, ada membagikan motivasi belajar murid. Yang ketiga, ada belajar hanya terjadi jika murid aktif sehingga guru harus berusaha mengaktifkan murid tersebut. Selanjutnya ada prinsip khusus. Ada 4 prinsip khusus dalam PKR, antara lain yang pertama, keserempakan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ada kadar waktu keaktifan akademik. Yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Yang keempat, ada pemanfaatan sumber secara efisien. Selanjutnya yaitu ada model PKR. Apa sih itu model PKR? Model pembelajaran kelas rangkap sering disebut dengan PKR, yaitu menekankan pada 2 hal utama, yaitu penggabungan kelas yang integratif dan pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga guru tidak perlu mengulang pengajaran 2 kali di kelas yang sama. Lanjut, yaitu ada macam-macam model pembelajaran kelas rangkap atau disingkat dengan PKR. Yang pertama yaitu ada PKR 221, 2 kelas, 2 model pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap menekankan pada 2 hal utama, yaitu penggabungan kelas yang integratif dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, ada model PKR 222. Artinya mempunyai 2 kelas, 2 mata pelajaran dalam 2 ruangan. Yang ketiga, ada model PKR 333, 3 kelas, 3 mata pelajaran kelas rangkap atau sering disebut dengan multi-gram teaching. Selanjutnya ada penjelasan tentang pembelajaran kelas rangkap lebih berpusat pada siswa, di mana guru mengajar lebih dari 1 tingkatan kelas pada waktu yang bersama atau secara bersamaan. Selanjutnya mengutip dari buku pengantar teori belajar dan model-model pembelajaran oleh Hari Wibowo 2020 201 sampai 202. Berikut adalah jenis model pembelajaran kelas rangkap yang dapat diterapkan di sekolah dasar. Yang pertama ada jenis model pembelajaran kelas rangkap atau disebut dengan PKR, yaitu ada 3. Yang pertama ada Combined Grades, yang kedua ada Continuous Progress, yang ketiga ada Mixed Agi Multigrade Grouping. Selanjutnya ada prinsip didaktik dan metodik. Apa sih prinsip tersebut? Yang pertama ada prinsip didaktik, Hans Medel dan Horst Prinz 2020. Dalam karya terbaru mengenai didaktik, Medel dan Francis menekankan pentingnya didaktik konstruktivis. Menurut mereka, pembelajaran harus bersifat aktif dengan siswa sebagai peserta aktif dengan membangun pengetahuan. Yang kedua yaitu ada prinsip metodik. Prinsip metodik dengan yang menurut John Hattie 2017 dalam karya populernya, mana ia menekankan bahwa pengajaran yang efektif harus berbasis data. Metode pengajaran harus menggunakan pendekatan berbasis bukti atau evidence-based teaching yang memantau dan mengevaluasi kemajuan siswa secara terus-menerus. Selanjutnya ada prosedur dasar PKR. Apa sih prosedur dasar PKR? Baiklah, di sini saya akan menjelaskannya. Prosedur dasar PKR pembelajaran kelas rangkap melibatkan langkah-langkah untuk mengintegrasikan berbagai tingkat pemahaman siswa dalam satu lingkungan pembelajaran
Berikut adalah proses dasar yang diterapkan. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua ada rencanakan materi yang eksklusif. Yang ketiga ada kerangka pembelajaran fleksibel. Yang keempat ada kolaborasi dukungan. Yang kelima ada bimbingan diferensial. Yang keenam ada evaluasi yang komprehensif. Penjelasannya ada identifikasi kebutuhan siswa. Mulailah dengan mengevaluasi kemampuan dan kebutuhan siswa di kelas. Yang kedua ada rencana materi yang inklusif, merancang kurikulum yang memungkinkan akses bagi semua siswa dalam kelas. Yang ketiga, ada kerangka pembelajaran fleksibel. Buat kerangka pembelajaran yang fleksibel memungkinkan penyesuaian untuk setiap tingkat pemahaman. Yang keempat ada kolaborasi dan dukungan. Fasilitasi kerjasama yang interaktif antara siswa, dorongan siswa untuk saling membantu dan berbagai pengetahuan lainnya. Yang kelima ada bimbingan diferensial, berikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keenam ada evaluasi yang komprehensif, di mana ini harus ada evaluasian dalam pengakhiran pembelajaran. Untuk penyampaian poin terakhir yaitu ada kesimpulan. Dengan kesimpulan yang pertama yaitu ada prinsip. Prinsip utama adalah peningkatan keterampilan praktis siswa yang sesuai dengan situasi nyata. Yang kedua ada model PKR bertujuan untuk melatih keterampilan khusus dengan memberikan skenario yang mendekati keadaan di lapangan atau sering kali dengan melibatkan simulasi atau latihan intensif. Selanjutnya ada metodik. Metodik adalah metode atau cara-cara praktis yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada didaktik. Didaktik adalah ilmu yang mempelajari proses pengajaran secara lebih teoritis yang berfokus pada bagaimana sebuah materi disusun dan disampaikan agar pembelajaran menjadi efektif. Selanjutnya ada prosedur. PKR menekankan pada proses pembelajaran yang integratif dan berbasis pengalaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.